Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor unyu-unyu yang dimana si pemilik motor ini merasa kurang pada tarikannya, jadi minta langsung di bore up modiar lo ke 58,5 mili ya guys ya. Penasaran apa aja yang kita ganti di Vino Grande ini ya besti? Jadi simak videonya sampai habis, jangan di skip dan dilarang ketawa. Oke guys, tanpa basa-basi langsung saja kita lakukan pembongkaran body-bodinya terlebih dahulu ya guys ya. Sekarang kita start di jam 8.52 ya guys. Kita lihat apakah selesainya bisa di jam 11. Modar. Waduh susah itu mah guys. Tapi kita akan usahakan sore udah kelar ya besti. Oke, mari kita lakukan pencopotan pada throttle bodinya ini. Dan mari kita lihat kondisinya sama-sama. Untuk throttle bodinya ini masih standar ya guys ya. Dan kondisinya itu masih aman, hanya burik wajar pemakaian saja guys. Oke, selanjutnya mari kita lakukan pemisahan antara rangka motor dan permesinannya. Kali ini dibantu dengan pemain cadangan yaitu asisten Dr. Febri ya guys ya. Dan langsung saja kita lakukan pemisahan antara rangka motor dan permesinannya. Dan mari kita lihat penampakan dari permesinannya ya dade. Dan ini dia penampakannya. Waduh, bersih lah, lumayan bersih ini mah gambarannya ya guys ya. Oke, mari kita mulai dari filter udaranya dulu. Mari kita copot box filter udaranya ya guys. Dan mari kita lihat keburikannya sama-sama. Untuk kondisi filter udaranya ini udah burik seada-adanya ya guys ya. Jadi pasti kita lakukan pergantian nantinya nih besti. Selanjutnya mari kita lakukan pembongkaran pada persivitian duniawinya. Dan mari kita lihat kondisinya sama-sama. Untuk kipas pulinya ini masih standar ya guys ya. Dan kondisinya masih aman. Hanya saja nanti akan kita lakukan pembubutan di kipas pulinya. Untuk rumah rollernya ini juga masih standar dan belum diapa-apain ya guys ya. Nanti akan kita lakukan pembubutan nih besti. Untuk rollernya ini doi masih menggunakan yang standar, tapi keadaannya udah peyang ya guys ya. Nggak apa-apa, nanti kan akan kita lakukan penyesuaian pada rollernya juga. Terus untuk tutup rumah rollernya ini masih original dan kondisinya masih aman ya guys ya. Hanya saja seperti biasa slidernya itu udah kendor ya guys ya, yang menyebabkan suara berisik Mamba Jepang di bagian persivitiannya. Terus untuk persivitinya juga masih standar dan keadaannya aman sentosa. Begitupun juga dengan kampas ganda dan per gandanya ya guys ya. Kampas gandanya ini masih tebal dan aman, dan per gandanya juga masih aman, dan semuanya masih menggunakan yang standar nih besti. Begitupun juga dengan pulley slidingnya ini masih original dan masih aman ya guys ya. Begitupun juga dengan seal pulley slidingnya juga masih aman. Terus untuk mangkuk gandanya juga masih original, masih standar. Ini belum diapa-apain juga ya guys ya. Jadi nanti akan kita lakukan pengeboran dan kartelan nih besti. Nah ini nih yang terpenting. Untuk fan beltnya ini masih original ya guys ya. Tapi kondisinya sedikit retak guys. Tapi nggak apa-apa kok, fan beltnya masih bisa dipakai ya guys ya. Nah yang penting fan beltnya original gitu. Oke, setelah persivitian duniawinya sudah kita lakukan penganalisaan, lanjut mari kita beralih ke permesinannya. Untuk kondisi headnya ini hanya burik wajar pemakaian ya guys ya. Doi masih menggunakan yang standar dan kondisinya masih aman nih besti. Tapi tidak dengan noken asnya. Noken asnya ini masih standar, tapi itu udah kemakan ya guys ya. Nah ini yang menyebabkan motornya mengeluarkan suara berisik. Terus dekompresinya juga udah dilepas guys. Otomatis nih motor kalau di starter susah pasti. Jadi nanti kita lakukan pergantian pada noken asnya sekalian ya guys ya. Sekalian menyesuaikan bore up-nya. Terus pelatuknya ini masih standar dan kondisinya masih aman. Begitupun juga dengan per klep ya. Ini masih standar, kondisinya masih aman ya guys. Begitupun juga dengan klep ya. Ini hanya burik pemakaian saja ya guys. Terus untuk businya doi sudah menggunakan merek ngek ya guys ya. Kondisinya masih aman. Hanya saja ini salah busi ya guys ya. Ini itu kodenya C7. Harusnya C7 itu untuk motor karburator. Nah harusnya nih ownernya beli yang kodenya CR7. Nah itu untuk injeksi baru. Jadi nanti perlu kita lakukan pergantian pada businya ya dade. Oke, setelah antek-antek berhetannya sudah kita analisa, di sini mari kita analisa bagian bloknya ya guys ya. Dan untuk bloknya ini masih standar juga ya guys ya. Kondisinya sudah baret nih besti, tapi sedikit aja, wajar ya guys ya. Namanya juga dipakai gitu kan. Tapi aman aja karena kan kita mau bore up juga guys. Jadinya ini nggak terlalu kepake gitu. Terus untuk kondisi pistonnya juga ikutan baret ya guys ya pastinya.
Selanjutnya untuk tonjokan ketengah ini sudah di custom ya guys ya sama doi. Nah customnya kurang lebih begitu dah, lo nilai sendiri aja ya. Terus faktor kedua yang menyebabkan motornya berisik adalah rantai keteng ini udah kendor ya guys ya, sehingga motor itu menjadi berisik pada permesinannya. Jadi nanti akan kita lakukan pergantian. Jadi langsung saja mari kita lakukan pembersihan secara keseluruhan pada permesinannya. Di sini mari kita bor kawat dulu, kubah di bagian headnya ya guys ya. Terus kita bersihkan dengan menggunakan bensin dan diratakan dengan menggunakan kuas ya adik. Dan ini dia hasil pembersihannya ya, maksimalnya segini guys, mau gimana lagi ya guys ya. Just King Just Part. Terus tidak lupa kita bersihkan juga bagian persivitian duniawinya ya guys ya. Dan ini dia hasil dari pembersihannya ya guys ya. Lumayan lah, udah glowing parah pokoknya mah. Just King Just Part. Oke, setelah kita lakukan pembersihan dan penganalisaan, di sini kita edukasikan kepada ownernya kerungkatan apa sih yang ada di motornya ini dan mau nggak, masih tetap mau lanjut nggak bore up ke 58,5, karena kita fokuskan dulu nih untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di motornya dan alhamdulillah ownernya setuju ya guys. Oke, proses pertama yang kita lakukan adalah bagian CVT-nya dulu. Mari kita kerok jalur rumah rollernya ya guys ya. Habis itu kita bubut sirip-sirip yang ada di rumah rollernya ini besti. Terus tidak lupa kita lakukan pengeboran pada mangkoknya ya guys. Dan ini dia hasilnya. Sekarang puli setnya udah kinclong dah, udah bisa ngaca itu mah, kegantengan lu bisa kelihatan lah dari puli itu ya guys ya. Terus mangkoknya juga sudah kita lakukan pengeboran nih besti. Just King Just Part. Terus untuk rollernya di sini kita ganti baru menggunakan RX7 Racing yang 8 gram ya guys ya. Dan persivity-nya di sini kita ganti RX7 Racing juga ukuran 1500 RPM nih besti. Nah untuk pergandanya juga kita ganti baru menggunakan RX7 Racing ukuran 1000 RPM ya guys ya. Dan langsung saja kita lakukan pemasangan secara keseluruhan pada antek-antek persivity-nya nih besti. Oke, tinggal kita tutup aja si bak CVT-nya ini ya adik. Oke, setelah bagian persivitiannya sudah dilakukan pemasangan, lanjut kita mari beralih ke bagian permesinannya. Di sini mari kita lakukan pemortingan pada bagian headnya untuk meningkatkan asupan bahan bakar menyesuaikan spek yang barunya ini ya guys. Dan ini dia hasil dari pemortingan pada bagian headnya ya guys ya. Buset, udah kinclong ya guys ya. Orang sepele pokoknya mah. Makan-makan bisa kali. Oke, setelah sudah kita lakukan pemortingan, di sini mari kita lakukan seal clap untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi ya besti. Untuk seal clapnya seperti biasa, di sini kita ganti baru menggunakan Suzuki ya guys. Terus untuk per clapnya di sini kita pakai RX7 Racing yang medium saja nih besti. Terus selanjutnya untuk noken asnya di sini kita ganti baru menggunakan RX7 Racing tipe T1 nih besti. Langsung saja kita lakukan perakitan secara keseluruhan pada perheadan duniawinya. Dan ini dia hasil ketika headnya sudah terakit secara keseluruhan. Just King Just Part. Terus untuk block kitnya di sini kita ganti baru menggunakan RX7 Racing ukuran 58,5 ya guys. Untuk rantai ketengah di sini kita ganti baru original WKWK nih besti. Terus untuk backing block ya di sini kita ganti baru menggunakan original dari Yamaha WKWK ya adik. Langsung saja kita lakukan pemasangan secara keseluruhan pada permesinan duniawinya nih besti. Oke, setelah itu kita kencangkan kaki-kakinya dengan menggunakan kunci torsi agar pengencangannya itu presisi ya adik. Nah, untuk tonjokan ketengnya di sini kita ganti baru menggunakan tonjokan keteng original dari Yamaha nih besti. Langsung saja kita lakukan pemasangan tonjokan ketengnya nih guys. Dan ini dia penampakan ketika mesinnya sudah bulat. Mantap. Just King Just Part. Terus untuk businya di sini kita ganti baru menggunakan ngek tipe CR7 ya guys ya. CR7. Ingat, jadi langsung saja kita lakukan pemasangan pada businya. Terus untuk filter udaranya di sini kita ganti baru menggunakan original dari Yamaha ya adik. Langsung saja kita lakukan pemasangan filter udara beserta box filter udaranya. Untuk oli gardannya di sini kita ganti baru menggunakan Yamaha Lube ya guys ya. Langsung saja kita tuangkan olinya dan ini dia. Terus untuk oli mesinnya di sini kita ganti baru menggunakan Cell Advance andalan kita ya guys. Langsung kita tuangkan olinya dan ini dia. Adang jelek bau jelek. Dan ini dia penampakan ketika permesinannya sudah bulat ya guys ya. Langsung saja kita lakukan penyatuan kembali antara permesinannya dengan perangkaan duniawinya.
Tapi sebelum itu mari kita lakukan pembersihan lagi ya guys ya pada throttle bodinya biar tambah glowing gitu guys. Terus untuk injektor dan di sini kita ganti pada menggunakan RX7 Racing yang 130 cc debitnya ya guys ya. Walaupun motornya 150 cc kita pakai yang 130 cc. Dan ini dia penampakan ketika perinjeksiannya sudah dilakukan pemasangan secara keseluruhan. Jospar. Langsung saja kita lakukan penyatuan kembali antara rangka dan permesinannya ya guys. Terakhir tinggal kita lakukan langkah pamungkas kita yaitu scanning ECU untuk mengecek sensor-sensor yang ada di motor ini. Dan alhamdulillah sensornya aman semua deh besti. Oke, habis ini langsung saja mari kita test drive. Jadi untuk motor Vino Grande-nya ini sudah selesai ya guys ya. Sudah kita pasang semua bodi-bodinya dan siap kita lakukan test drive. Nah untuk pengerjaan ini selesai di jam 15.37. Oke, tadi masuk jam berapa ya lupa, ntar bakal ditulis ya guys ya. Oke, sekarang kita lakukan pengisian angin dulu karena emang bannya itu tadi udah kempes ya guys ya. Dan kemungkinan juga kayaknya bocor nih, tapi itu ya di luar tanggung jawab kita lah. Jadi kita isi angin dan kita lakukan test drive terlebih dahulu ya guys ya oleh dokter Ada. Dang. Anjay. Ahnya dulu, mana ahnya? Oke bang, kita kenalan dulu bang. Nama dan dari mana bang? Saya Yalu dari Tambun. Oh bang Yalu dari Tambun. Ya. Oke. Jadi keluhan motornya tuh sebelumnya apa aja sih bang? Sebelumnya itu gue turun mesin di bengkel kecil tuh. Pokoknya bengkel lain lah ya. Habis 2.000. Habis 2.000 tuh. Katanya seganti segala macem. Habis itu ngempos. Nggak dapet kompresinya. Bolak-balik gue bawa ke bengkel sama aja, nggak ada solusinya ya. Nggak ada solusinya. Udah ganti segala macam, blok mau ganti kagak beres. Nah gue dapet IG Johan di Johan Garage ini. Gua coba kontak. Alhamdulillah sih adminnya bisa diajak buat konsultasi lah. Konsultasi. Betul. Ya bisa diajak konsultasi. Gua nanya keluhan-keluhannya, disaranin ini. Oke, gua booking sebulan sih, cuma worth it lah buat booking sebulan ke sini. Yang penting mah motornya aman pulang dari sini ya. Mudah-mudahan ya. Oke. Itu sih palingan. Jadi tadi kan udah kita lakukan servis ya, udah kita bore up juga ya bang ya tadi ya. Jadi 58,5. Nah, nanti kalau amit-amitnya ada masalah, nih abang bisa langsung WA aja bang ke WA komplain. Udah kita sediain ya bang ya. Oke. Jadi abang itu ngeluarin duit sebanyak itu tuh nggak rugi bang. Oh gitu. Iya, jadi kita bakal tanggung jawab sepenuhnya atas apa yang kita kerjain bang. Oke, siap. Oke, jadi setelah di test drive tadi gimana hasilnya bang? Enak sih, gua akuin cakep dah. Cakep ya, mudah-mudahan awet dah tuh motor. Amin dah. Oke, nah sekarang menurut lu servis dan pelayanan di Johan Garage tuh gimana bang? Cakep sih, gua baru ini sih yang nemuin konsultasinya enak. Konsultasinya Responnya enak. cepet. Betul. Terus sehari jadi juga lagi. Sehari jadi ya, servis worth besar it juga lah. hitungannya servis tuh. Besar sehari jadi. Nggak nyesel dah lu kalau kemari. betul. Oke bang, kalau kayak gitu semoga motornya awet. Dan yang terakhir kita salamnya dulu bang, apa bang? Jos ngeng Jospar. Oke, thank you bang. Oke guys, untuk total reparasi beserta bore up-nya ya guys ya. Di reparasi tuh motornya dinormalin dulu baru di bore up tuh. Kurang lebih seperti itu. Ini menghabiskan budget sekitar 3.205.000 ya guys ya. Udah semuanya. Oke, mau dibuat konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subrek ya. Dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gue lagi upload video Jos Ngeng Jospar gue. Nggak lu klik loncengnya, gua kedik lu. Thanks for watching dan salam Jos Ngeng Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.